Optimisme publik tanah air untuk bisa meraih hasil maksimal di bulan Maret sejatinya kian bertambah. Hal itu pastinya tak terlepas dari kesiapan para pemain untuk tampil di laga versus Australia dan Bahrain. Nah, terkait 3 nama baru yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi, setelah DPR mengesahkan mereka, maka yang secepatnya harus dilakukan adalah pengambilan sumpah serta perpindahan federasi, di mana itu harus dilakukan secepat mungkin mengingat batas registrasi KAFC adalah 10 Maret. Dan jika semua bisa tepat waktu, maka praktis peluang untuk bisa menang jadi lebih besar. Sesuatu yang kemudian membuat pelatih Jepang Hajime Moriyasu meyakini jika feelingnya soal Indonesia nggak salah, karena pelan-pelan Indonesia terbukti jadi tim yang perkembangannya sangat pesat serta dinilai paling siap untuk menyambut 4 laga sisa di round 3 ini. Nah, kita lanjut lagi Lor ya, membahas persepak bolaan Indonesia. Kali ini Hajime Moriyasu yakin kalau Indonesia bakalan menjadi tim yang sangatlah kuat Lor ya, karena memang terbukti sekarang sudah tinggal menunggu sumpah lagi. 3 pemain keturunan akan bermain langsung saat melawan Australia dan juga Bahrain nanti. Gimana keterangan beritanya? Langsung kita simak video sama-sama Lor, cek it out. Sebagaimana kalau PSSI sedang berusaha mengebut total proses naturalisasi 3 pemain baru, yakni Dean James, Emil, dan Pelupesi, di mana berkas mereka sekarang udah dalam pembahasan DPR yang rapat pada 5 Maret ini. Untuk kemudian setelah dari DPR, maka berkas akan dikembalikan ke Presiden RI untuk mendapatkan surat keputusan Presiden atau Kepres. Kemudian saat Kepres keluar, segera langsung akan diserahkan kepada Kemenkum untuk diambil proses pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Ya, menurut Pak Arya Sinulinga, proses sumpah WNI 3 pemain baru semuanya akan dilakukan di Eropa. Hanya saja, perihal tempatnya ini loh yang masih harus disesuaikan, mengingat 3 pemain tadi main di 3 kompetisi berbeda, yaitu Belanda, Belgia, dan Italia. Semoga semua bisa terkejar dan lalu mengambil sumpah agar 3 pemain ini bisa digunakan saat lawan Australia. Soal sumpah, karena mereka tidak bisa ke Indonesia karena lagi bertanding, nanti saja yang lawan Australia, semua pemain yang di luar akan langsung ke sana. Makanya ini kita sedang cari tempat agar mereka bisa berkumpul di Eropa, karena 1 di Belanda, 1 di Belgia, dan 1 di Italia. Jadi akan cari tempat yang cocok, ucap Pak Arya dikutip dari Bola Sport. Sementara itu, melihat sikon yang ada, pelatih Jepang Hajime Moriyasu benar-benar merasa salut dengan PSSI, karena mungkin hanya mereka yang bisa melakukan naturalisasi secara cepat, dan itu sejatinya telah berulang kali dilakukan. Dan Moriyasu, sebagaimana dikutip dari Football Channel, merasa kalau feelingnya soal Indonesia akan jadi tim yang menemani Jepang adalah benar adanya, di mana keyakinan itu bertambah kuat setelah melihat beragam dinamika perubahan yang dilakukan PSSI, mulai dari penunjukan tim pelatih baru, lalu penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis, dan udah pasti soal naturalisasi. Nah, menurut jurnalis senior Jepang Toshiyuki Osumi, ia secara gamblang memberikan analisis mendalam terkait kekuatan tersembunyi yang dimiliki timnas Indonesia selama gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana ia mengingatkan kepada semua tim di grup C untuk waspada dengan Indonesia, terutama ke Australia, Bahrain, China, dan juga negaranya sendiri Jepang. Menurutnya, timnas Indonesia menjadi tim dengan perkembangan yang paling cepat di Asia. Hal ini karena skuad Garuda mampu melampaui 50 negara lain di ranking FIFA hanya dalam waktu 4 tahun saja. Dan sekarang Indonesia punya persentase sekitar 70% untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia yang semula berada di peringkat 130 peringkat FIFA dan dipandang sebagai kandidat terbawah, justru menunjukkan upaya yang tidak terduga. Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Pada awal 2020, mereka berada di peringkat 173 FIFA. Namun hanya dalam waktu 4 tahun, Indonesia telah melampaui hampir 50 negara lain. Ucap sang jurnalis dikutip dari FIFA.co.id. Lebih lanjut, sang jurnalis senior itu juga menegaskan kalau sebenarnya ia telah merasa takjub dengan penampilan timnas Indonesia semenjak berkompetisi di Piala Asia awal tahun 2024 serta Piala Asia U23. Dan soal persiapan pertandingan di bulan Maret, ia mengingatkan kepada Australia serta Bahrain untuk hati-hati, terutama buat Bahrain yang dipastikan akan menghadapi dalam tanda kutip amukan atas hasil di pertemuan pertama yang kontroversial. Ya, bagi Osumi, ini adalah skuad Indonesia terkuat yang pernah ada dalam sejarah. Karena itulah ada baiknya Indonesia benar-benar dianggap sebagai calon terkuat pendamping Jepang di grup C. Waspadalah skuad mereka yang pernah ada, tegas sang jurnalis mengutip dari laman Soccer Hero.
Keren lur ya, timnas Indonesia sekarang di grup C sangatlah ditakuti dan juga Jepang mengakui bakalan Indonesia lah yang akan menemani ke Piala Dunia di 2026 nanti lur ya, karena memang Indonesia pelatihnya sendiri di pelatih Jepang Moriyasu sendiri mengatakan Indonesia sekarang sudah berubah dan juga sangatlah berbeda dengan Indonesia yang dulu. Timnas Indonesia sekarang semakin kuat dan juga semakin dinamis lur ya persepak bolaannya, sehingga Moriyasu pun dapat menebak itu dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PSSI sendiri dan juga oleh pelatih Ferry Kluivert yang baru saja bergabung di Indonesia. Langsung merubah cara bermain dari timnas Indonesia dan strategi-strategi yang luar biasa dari Jordi Cruyff. Kita lanjut lur. Yap, kembali ke soal Hajime Moriyasu, di mana ia sejalan dengan apa yang diutarakan Toshiyuki Osumi. Baginya, timnas Indonesia memang layak disebut sebagai salah satu tim di Asia yang kemajuannya sangat terasa. Dan dia melihat tim ini sebagai ancaman yang harus dihadapi dengan persiapan matang. Untuk itu, ia seperti memberi warning khususnya kepada Bahrain yang bagaimanapun akan merasakan gimana gilanya atmosfer GBK. Timnas Indonesia adalah salah satu negara yang benar-benar membuat kemajuan besar dan semakin kuat seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, timnas Indonesia juga memiliki pendukung yang sangat bersemangat yang akan memberikan dorongan besar ketika bermain di kandang. Jadi untuk setiap lawan wajib bersiap-siap. Ucap Moriyasu dikutip dari situs AFC. Mantap ya. Yap, terlepas dari apapun, kami percaya kalau PSSI akan mengusahakan semuanya secepat mungkin. Tapi perlu diingat juga, kalau tim ini bagaimanapun adalah tim baru, sehingga mungkin akan ada beberapa kendala yang mesti cepat diselesaikan, yang mana salah satunya adalah penyatuan chemistry. Jadi please banget sama netizen gak usah ekspektasi aneh-aneh, karena biar gimana pun, level pemain kita bukan level pemain tier 1 di Eropa. Dan Mimin harus akui juga, lama-lama timnas Indonesia ini udah macam modelan klub Master League, tahu gak sih? Yang mana pemain bisa nambah-nambah mulu, nyaris setiap bulan atau jelang match. Tapi nggak apa-apa, selama tujuannya bagus untuk mendongkrak level kualitas tim. Iya dong. Ya udah gas aja, kan gitu. Untuk itu, dengan segala upaya dan harapan yang telah dibangun, mudah-mudahan hasilnya pun baik. Karena jujur, kita ini udah kadung kecewa sama negeri ini gara-gara ulah orang-orang nggak ngotak yang mikirin perutnya sendiri. Dan lewat sepak bola, mungkin ini akan jadi salah satu alasan terakhir mengapa kita harus cinta sama Ibu Pertiwi. Biarlah orang bilang mereka bule, asing atau apapun. Tapi bagi Mimin pribadi, mereka tetaplah anak-anak bangsa yang rela meninggalkan segala kemewahan di luar sana untuk kembali berjuang membela tanah leluhurnya yang sedang tidak baik-baik saja. So, nggak ada lagi istilah pemain lokal ataupun naturalisasi. Yang ada mereka semua adalah satu kesatuan yang berjuang demi lambang Garuda di dada. Maka dari itu, hentikan segala narasi buruk soal pemain keturunan karena mereka sejatinya juga punya hak dan kewajiban yang sama untuk berbakti pada negeri yang tidak tahu diri ini. Semoga saja Piala Dunia adalah obat paling mujarab untuk sejenak mengobati rasa kecewa yang ada. Oke, kita Garuda. Mantap lur ya. Ya jangan lagi ada istilahnya cemoohan-cemoohan untuk pada pemain naturalisasi ini lur ya. Bagaimanapun mereka punya keturunan darah dari Indonesia dan juga mereka berhak membela negara mereka sendiri. Dan juga kita sebagai fans timnas Indonesia janganlah mengolok-olok mereka, karena memang mereka juga adalah orang Indonesia asli dari keturunan dari orang tuanya lur ya. Dan juga mereka rela meninggalkan negara mereka untuk membela timnas Indonesia atau Indonesia yang sedang tidak baik-baik aja di persepak bolaan. Itu harus kita jadikan apresiasi lur bagi kita. Mereka pun mau membela timnas Indonesia kita yang sedang terpuruk. Kenapa kita harus mengolok-olok mereka? Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.